Assalamualaikum. Saya Arini Al-Huswera dari Magelang akan menceritakan tentang pengalaman saya yang tunanetra dengan editor teks and audio. Saya Muhammad Zusmi Fadlun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, sahabat Villa. Sesungguhnya semua hamba itu sama dalam pandangan Allah. Allah tidak menilai derajat seorang dari fisik, baik ia seorang disabilitas maupun non-disabilitas. Semua sama di hadapan Allah. Di balik kehendak Allah pasti ada hikmahnya. Allah akan memberikan kelebihan di dalam kekurangan. Begitu juga kepada saudara-saudara kita yang menjadi penyandang disabilitas. Sahabat Villa, dalam edisi kali ini kita mencoba untuk mengenal profil saudara kita yang menjadi penyandang disabilitas. Seorang muslimah yang terlahir sebagai tunanetra, yaitu salah satu mahasiswi tunanetra salah satu perguruan tinggi di Jogja. Saya Arini Al-Huswera. Arini, panggilan namanya ini, adalah seorang mahasiswi tunanetra di salah satu perguruan tinggi di Jogja. Sejak lahir gadis dari Magelang ini sudah menjadi penyandang disabilitas. Walaupun seorang tunanetra, Arini kelahiran tahun 1990 ini tetap semangat untuk mencapai cita-cita yang diimpikan. Walaupun perjuangan di dalam kekurangan sangatlah berat dan penuh lika-liku, namun Arini tetap yakin tidak ada yang sia-sia setiap usaha asalkan disertai doa dan tawakal. Saya tunanetra sejak dalam kandungan, tepatnya 4 bulan. Itu disebabkan karena ibu kesalahan minum obat. Nah, habis itu ketika lahir, mata saya itu terpejam katanya. Ada bola matanya, tapi terpejam. Keluarga panik, termasuk ibu, pingsan. Saya tahu semua ini dari ceritanya. Kata-kata cinta terucap indah, mengalir berjikir di kirung doaku. Sakit yang kurasa biar jadi penawar dosaku. Butir-butir cinta air mataku, teringat semua yang kau beri untukku. Ampuni hilaf dan salah selama ini, ya Ilahi. Muhasabah cintaku. Kemudian saya dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa matanya. Setelah itu dikasih obat. Obatnya itu untuk diteteskan katanya. Nah, habis itu ada keajaiban. Walau hanya sedikit keajaibannya. Kedua mata terbuka, memperlihatkan bola mata yang sebelah kanan itu kecil, hitamnya separuh, putihnya pun separuh. Sedangkan yang kiri bola matanya agak besar, hitamnya itu hanya kecil, seperti
masih titik gitu, masih terlalu kecil untuk itu. Nah, beberapa hari kemudian saya diajari oleh kakak tulisan Latin, ada tulisan awas A, B, C, D, E, F, G sampai selesai itu, tapi huruf cetak. Saya bisa menulis waktu itu, tapi ya nggak lurus, bengkok-bengkok gitu, sehingga harus ada bantuan penggaris. Kalau tidak ya bengkok-bengkok tulisannya. Nah, beberapa tahun kemudian penglihatan itu menurun. Ya, ini sih salah saya karena terlalu sering membuka-buka majalah, membuka-buka buku dengan posisi didekatkan ke mata. Di samping itu juga sering menonton televisi pada jarak yang dekat. Sahabat Villa, menjadi penyandang disabilitas tidak menjadi penghalang untuk mencapai cita-cita. Begitu juga dengan Arini, anak 3 bersaudara dari Pak Burhan dan Bu Eni ini. Tidak patah semangat karena tunanetra. Walaupun tunanetra, Arini selalu berusaha untuk menjadi bermanfaat untuk sesama. Dan untuk menggapai harapannya itu, Arini kini kuliah di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, mengambil jurusan Tarbiyah Pendidikan Bahasa Arab. Lalu bagaimanakah cerita pengalaman Arini kuliah? Kita akan dengarkan ceritanya langsung dari Arini sesudah jeda iklan berikut ini. Untuk sahabat yang mencari HP Symbian atau Android yang sudah akses tinggal pakai, silakan saja hubungi saya ke nomor 0852 1034 7552. Sekali lagi ya, 0852 1034 7552. Terima kasih. Wassalam. Saya kuliah di UIN Sunan Kalijaga, tepatnya Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Kalau teman-teman, alhamdulillah pada baik. Hanya saja mereka masih bingung melakukan sesuatu kepada saya yang difabel. Akhirnya saya mengatakan bahwa saya pun bisa berinteraksi dengan teman-teman dan juga bisa membaca bahan perkuliahan. Sahabat Villa, setiap seorang muslim wajib ada kemauan untuk bisa mengaji, walaupun ia seorang penyandang disabilitas. Arini, gadis yang agak pemalu ini, di samping terkenal hobi membaca, Arini juga dikenal teman-temannya pintar mengaji, bahkan Arini bisa meruqyah. Beberapa kali Arini mendapat panggilan untuk meruqyah seorang. Pengalaman apa aja saat Arini belajar dan meruqyah? Kita dengarkan setelah jeda. bagi sahabat-sahabat yang mencari obat-obat herbal seperti madu hitam atau penambah stamina dan obat-obat herbal lainnya, hubungi saya aja dah ya ke nomor 0852 1034 7552. Sekali lagi ya, 0852 1034 7552.
Terima kasih. Wassalam. Saya bisa ngaji ketika berada di asrama. Sebenarnya kalau di rumah itu ada TPA. Waktu masih kecil, belum sama sekali belum mengenal yang namanya sekolah. Jadi tiap sore sesudah sholat maghrib, saya bersama saudara pergi ke rumah Ustadz yang mengajar TPA itu. Saya waktu itu hanya hafal 3 surat aja, yaitu surat An-Nas, surat Al-Falaq, dan surat Al-Ikhlas. Sebenarnya kalau mau dan bertekad pasti bisa, tapi ya dasarnya waktu itu saya bandel dan ogah-ogahan dalam belajar. Tapi setelah berada di asrama, saya mulai belajar huruf Arab Braille. Dengan demikian, saya menguasai Al-Quran Braille. Saya mengenal rupiah sejak tahun 2016. Waktu itu saya belajar di Yogyakarta, tepatnya di Masjid Babul Firdaus, sekitar 3 kilometer dari asrama. Saya berniat belajar ruqyah syariah semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah dan juga menolong orang lain dari kesulitan-kesulitan. Pasien yang saya tangani untuk saat ini keluhannya baru terkena mahabbah atau pelet, dan juga usaha. Demikianlah sahabat kisah profil saudara kita dari seorang muslimah penyandang disabilitas. Semoga menjadi motivasi kita semua. Untuk teman-teman yang kisahnya mau dibagikan, silakan hubungi Muhammad Husni Fatih ke 0852 1034 7552. Terakhir pesan hari ini untuk teman-teman penyandang disabilitas. Pesan saya untuk teman-teman disabel mitra, teruslah semangat berjuang untuk mencapai cita-cita, dan kalau ada event ikutilah, misalnya dalam mengasah keterampilan